urusan mindset sebelumnya Pak. Nih, yang pertama adalah memperbesar kapasitas atau kemampuan kita. Acara ini mungkin salah satu dalam rangka kita memperbesar kapasitas kemampuan kita. Kenapa? Apabila kita tidak memperbesar kapasitas, mana mungkin kita bisa melakoni sesuatu hal yang terus berkembang, update, terutama di bidang bisnis. Contohnya kita kalau anak SD itu nggak mungkin kita menggarap pelajaran SMP ataupun SMA dan seterusnya. Begitupun kita seorang presiden. Presiden itu pimpinan negara, mungkin kapasitasnya juga harus mumpuni untuk memimpin suatu negara. Nggak mungkin yang kapasitasnya rendah itu bisa memimpin negara. Sehingga untuk bisnis, khususnya di bidang bisnis online, kita harus memperbesar kapasitas kemampuan kita. Oke, dan kemudian penerapan pola pikir otak kanan. Nah, pola pikir otak kanan atau mindset otak kanan adalah mindset kreatif dan pemberani. Bukan pemberani dalam hal belut, bukan, tetapi pemberani dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Intinya berani memulai bisnis Pak. Jadi jangan terlalu dihitung-hitung Pak. Kalau bisnis itu jangan terlalu dihitung-hitung, dikalkulasi sebelum langsung aja loncat Pak. Kalau ke sawah itu langsung aja hancur. Jangan banyak dikalkulasi, itu nggak bakalan jalan-jalan Pak. Jangan dulu mikir rugi untung segala macam, jangan. Menurut saya, karena apa? Miskinnya di Indonesia adalah yang mindset otak kanan. Tetapi saya yakin kalau otak kanannya tidak diimbangi dengan agama, itu justru merusak Pak. Kalau pengen mendapatkan uang secara instan yang besar, korupsi, maling, itu otak kanan. Sebetulnya para narapidana itu otak kanan Pak. Cuman dia tidak diimbangi dengan agama. Jadi begini Pak, kalau singkatnya, otak kanan gitu gini. Contohnya kita mau pergi ke ujung sana Pak, ke ujung sana. Kita kan harus ke sana dulu, ataupun keluar keliling ke sana. Itu lama Pak. Kalau pengen ke sana cepat, ya kita langsung agak jauh kalinya Pak. Nah gitu. Kalau otak kanan itu instan, tetapi dengan catatan kita harus diimbangi dengan agama. Ada batas-batasnya syarat Pak, yang tidak boleh kita singkat gitu. Jadi itu fungsinya otak kanan itu sangat mendukung buat seorang pengusaha. Karena untuk memulai action Pak, kalau kita banyak mikir, salah satunya saya contohkan itu langkah saya untuk menjual tahu bulat tanpa saya mengetahui dulu produknya di mana, harganya berapa. Tapi kita punya gambaran, orang lain jualan 4.500, saya jual 3.800. Karena saya mungkin the power of PPP, akhirnya saya berani. Nah itu apa yang maksudnya? Saya umpamakan lagi, bagaimana sih itu otak kanan? Contohnya gini, ada kisah seorang pengusaha laundry di daerah Kalimantan. Dia suami istri keadaan mangkrak karena baru rumah tangga, tetapi dia punya mindset otak kanan karena mungkin dia ikutan seminar yang mengasah otaknya itu supaya otak kanan. Bagaimana langkah-langkahnya? Begini, dia punya uang 50.000, tapi dia pengen punya laundry. Kan gila, harus punya dulu mesin cuci, harus punya dulu tempat untuk menjemur, harus disosialisasikan, dipromosikan. Tapi dia enggak. Begini ceritanya, dia punya uang 50.000, dia bikin apa, ngedit ke tempat komputer untuk selebaran Pak, untuk selebaran. Udah dia fotokopi, nggak di print karena mahal, di fotokopi kemudian tempel-tempel di tempat-tempat kosnya. Sisanya dia buat sabun, di luar makan, mungkin makannya ada. Akhirnya pas ditempel dia bilangnya gini, laundry kiloan, diantar jemput dulu.
akhirnya membludak Pak, banyak yang nelfon dan dijemput barangnya kemudian dicuci. Bagaimana nyucinya Pak? Dia pakai tangan Pak, gini Pak, dengan istrinya, bahkan sampai begadang Pak. Nah, salah satu contohnya itu kalau tekanan, jangan mikirin dulu sih cuci, belum apa-apa harus punya modal. Ya kalau ada nggak apa-apa bagus, tetapi saking kepepet-kepepetnya orang itu aja langsung, jadi dia langsung nyuci. Suami istri itu lalu seadanya aja, pentang tali, kemudian dia jemur, dibolak-balik, setrika, lalu anterin. Sudah berhari-hari begitu pakai tangan, akhirnya dia punya untuk DP mesin cuci. Nah seperti itu. Jadi tidak ada rotan akar penjadi. Jangan sampai kita memulai itu mesti modal. Modal bukan segala-galanya, tetapi yang harus ditanamkan adalah kesemangatan, keberanian dalam memulai usaha. Ya, makanya di awal tadi ada miliarder, calon miliarder. Itu bukan omong kosong. Oke, kita lanjut. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang-orang beriman. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu, itu dunia, peradaban dunia itu dikuasai sama beberapa gelintir persen orang-orang, dan kebanyakannya itu bukan orang Islam. Sehingga sebaik-baiknya harta berada di tangan orang-orang beriman. Makanya kita harus bangkit, jangan jadi penonton peradaban dunia saja, jadi korban peradaban dunia. Tapi kita ayo bersama-sama mulai bangkit sebagai penggerak peradaban dunia, sebagai pelaku peradaban dunia. Kemudian sebagian kita sering tabu dengan kata harta, istilahnya, jangan hubung dunia. Maaf, di sini banyak para kiai, mohon maaf, tabu dengan harta. Istilahnya kona'ah, orang mah kan gitu, cukup dengan apa yang dimiliki. Tetapi ingat, peribadahan itu banyak yang membutuhkan harta. Peribadahan itu banyak yang membutuhkan uang. Naik haji, kurban, akikah, infak, zakat. Masa kita harus jadi mustahik zakat terus? Kapan kita jadi mujahid? Kita naik haji, masa kita nunggu nasib? Bukan asal. Ya, jadi kita harus berjuang, karena Rasul pun dulu seorang yang kaya raya, meskipun kehidupannya sederhana. Tunggangan Rasul itu adalah unta al-kaswa. Kalau sekarang mungkin minimal alpa.